Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Shadaqallah. Amma ba'du. Faya ibadallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang hingga malam ini kita masih diberikan ringan langkah menuju tempat ibadah, dan juga Allah masih memberikan jatah usia kepada kita. Semoga jatah usia kita semua Allah lebih memberkahi jatah usia kita. Amin ya Allah. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat nanti. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ternyata amalan-amalan kita tidak luput daripada catatan yang dicatat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ya, sebagaimana dalam Quran surat 36, surat Yasin ayatnya 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallah. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan jagalah dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas dalam waktu. Shadaqallah. Disinilah kenapa kita berkumpul di Masjid Allah, di Baitullah, karena kita meyakini wabil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhirat mereka yakin. Tentu keyakinan kita terhadap akhirat ini itu tidak lepas daripada tanda-tanda orang yang bertakwa. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap negeri akhirat mereka yakin. Kenapa? Karena dalam surat 36, surat Yasin ayat 12 ini, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu, dan kami mencatat, menuliskan, ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan
bahwa dicatatnya bukan hanya ya apa yang telah kita kerjakan, namun wa atharuhum, bekas-bekasnya pun ada. Jadi maksud bekas di sini, kenapa ketika kita sholat sunat harus bergeser kan gitu ya? Jadi bekas itu tercatat lah. Jadi saksi. Wa atharuhum, bekas-bekas mereka. Jadi bisa jadi bekas-bekas yang mereka tinggalkan itu wakaf ya. Wakaf itu bekas, walaupun orangnya meninggal, tetapi wa atharihimnya, bekas-bekas mereka itu tertinggal dan itu menjadi catatan. Untung jika yang ditinggalkannya itu adalah wakaf. Iya udah ditinggalkan di tempat maksiat ya. Dosa jariah gitu ya. Lain amal soleh jariah, anu muncul teh dosa jariah. Ya. Sebab mungkin saja ada orang yang meninggalkan tempat prostitusi gitu kan, mereka mau. Dia meninggalkan itu tempatnya. Tempat itu dipakai ditului. Eta dicatat itu wa asarihim dan bekas-bekas mereka. Intinya. Oleh karena itu kita yang alhamdulillah notabene bekas-bekas kita insya Allah hal-hal yang ya menyebabkan amal soleh, maka tercatat pula itu sebagai amal soleh sehingga mengalir. Wa kulla syai'in ahsaynahu, dan segala sesuatu kami kumpulkan. Ahsaynahu, kami simpan, fi imamin mubin, dalam kitab induk imam. Imamin mubin yang nyata. Jadi kitab induk yang nyata itu yaitu Lauh al-Mahfuz. Lauh itu lembaran, al-Mahfuz yang terpelihara. Jadi ternyata amalan-amalan kita itu Allah tidak akan menyanyiakan walaupun mithqal dzarrah. Sehingga Allah katakan dalam Quran surat 10 ayat 61, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an. Wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda. Wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda. Illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fi. Illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fi. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا في السماء ولا أصغر من ذلك
bosan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun seberah zarah atau di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi kita meyakini kenapa setiap langkah kita, setiap pekerjaan kita itu tidak lepas daripada pencatatan. Wa naktubu, kami catat. Sehingga jadikan oleh kita, ya, kesibukan malaikat itu malaikat yang pencatat amal baik, bukan malah yang sibuk adalah pencatat amal buruk. Sehingga ketika kita meyakini ayat-ayat Allah, termasuk ayat ini, kita yakini bahwa tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun seberah zarah ataupun baik di bumi maupun di langit. Artinya sekecil apapun, tidak ada yang luput daripada pengetahuan Allah. Kadang kita selalu istilahnya lupa, ya, bahwa setiap sekecil apapun itu ada tercatat. Maka ketika diingatkan dengan ayat ini, ya, ketika diingatkan dengan Quran surat 10 ayat 61, maka kita harus hati-hati dalam beramal, dalam melangkah, dalam berucap, dalam apapun. Bagaimana caranya? Cek Sunda magrinya ucap tekad lampah teh semuanya khair, semuanya baik, semuanya tercatat dalam keadaan baik. Kan gitu orang kahayang mah. Itunya ketika diingatkan dengan aduh, nya kudu hari segala lupa ubi. Ya, kadang ketika kita diuji itunya dengan problematika di rumah tangga, problematika di keluarga, problematika di tetangga, problematika. Kalau kita ingat Quran surat 1061 ini, mungkin soknya segala sesuatu disaksikan ke Allah. Tentu kita akan, ketika ingat surat ini, tentu kita akan hati-hati, ya, dalam ucapan kita, dalam tindak tanduk kita, dalam perkara apapun, ya, tentu kita tidak akan pernah istilah nama melenceng, kan gitu. Ya, ketika diingatkan 1061 kira-kira urang rek teu balik caritaan teh, kira-kira urang teh pagawean teh rek teu balik, kira-kira kan gitu. Terus diingatkan. Soalnya Allah menyatakan illa kunna 'alaikum syuhuda intufiduna fi. Kecuali kami yang senantiasa menyaksikan. Syuhuda itu menyaksikan. Di dia mah Allah langsung illa kunna 'alaikum syuhuda. Kunna, ini kalau diartikan bahasa santri mah cenah illa kunna. Allah tidak sendiri menyaksikannya, yaitu dengan perantaraan malaikat yang mencatat, malaikat yang menaikkan amal kita,
Sehingga dalam Quran surat 50 ya, ayat 16 sampai 18 kita buka kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada yang di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Kalau dia bertauhid kepada Allah, walaupun dia berbisik, Allah mengetahui bisikan hati kita. Ya Allah, urang besok aya we udah wasarewas hati ya Allah. Budak sing marulus rahayu, budak sing sareha, budak sing saralama. Allah mengetahui. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sehingga ketika ada yang bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika bertanya, ketika ayat nanya anni ngeunaan Allah, bejakeun fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lamun aya nu nanyakeun ngeunaan saya, bahasa urang mah. Bejakeun kamu urang teh deukeut. Fa inni qarib. Ujibu da'wat. Allah teh ngijabah doa. Ujibu da'wat idza da'ani. Falyastajibu li wa liyu'minu li. Wa liyu'minu bi doa. Jadi Allah teh syarat aya ngijabah doa mah. Naon? Fal yu'minu bi, hendaklah engkau mengerjakan perintah-perintahku, dan hendaklah engkau beriman kepadaku. Sakit. Kemudian dekatnya seorang kepada Allah ketika dia merasa dekat dan ngaharewos oge jadi kan? Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan seorang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu lafaz pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu Raqibun Atid. Itulah yang dinamakan seseorang sudah merasa ditatap oleh Allah. Jadi geus ngarasa diteuteup malu. Ibarat ieu kan akses video saleh teh pabaratah teh. Itu rek akses teh pabaratah teh.
tapi dah insyaallah ari hate geus aya naon keimanan nu kuat ngarasa diteuteut teh muraqabah kan muqarrabah mah deukeut ieu mah muraqabah merasa ditatap oleh Allah era meureunnya erek teu pararebuh teh anu ningali sok sarajan teu tingali anu ningali sadar itu abdi teh seueur grup teh nya pikeun ka 100 grup teh hiji mangsa mah anu jaya batur teh ribut ari urang teh rek baca naon ieu teh oh aya video anu teu paruh untung we urang batelah bacana geus ka mana batur ribut mah kan kitu bahkan ketika penasaran berdetangannya kemana-mana teh kemana-mana ya anu jadi ribut teh kan pastinya ketika hati orang sudah terbentengi dengan muraqabatullah merasa ditetep oleh Allah langsung werek naon penasaran atuh klik we geus fokus ka nya naon clearkan chat bersihkan ya nah message teh bray habis mau penasaran tinggal ini itu lamun teh mah tinggal geus karena ini yang selalu hati ini ialah yang selalu ada bisikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha jadi kanu hati teh oh ayo bisikan jahat dan bisikan yang baik itu ada maka ketika yang menguasai adalah bisikan yang baik itulah wa taqwaha ilham ketakwaan tapi ketika bisikannya buruk dosa we tuluy saya namanya jadi dikalahkan ketakwaannya dikalahkan dengan keburukannya itulah ciri tanda-tanda orang-orang yang sulit untuk beramal soleh sebab naon bisikan anu goreng wae ya rek salat tahajud geus lah kudu sare deui heueuh da mau mending sare komo dicicapati tiris geura ti dia ge tiris itu orok oh itu mah da pikeun ka orok diganti popok ka orok kan orok tok cara orang jalan buru-buru saya khawatir itu dicapati itu pas dilihatin derajat sampai 13 ya 13 derajat itu tiis aku wala aduh ya Allah tanya jadi ketika seseorang sudah merasakan bahwa dirinya sudah mantap kan gitu ya maka dia akan meyakini Quran surat 57 ayat 11 57 ayat 11 maju sedikit 57 oh 58 pun dan Al-Mujadilah ayat ke-7 58 ayat ke-7 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum
thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallah. Ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ngetes tauhid menjadi rakyatna, dia bertanya kepada seorang penggembala, jual saja itu domba madua ke saya. Allah nyahoun. Pahulung tanya. Kan jelema mah begitu ditawaran teh kan pasti dikir heula. Dicokot. Antara dicokot antara ente pasti berpikir dulu nih. Tapi ketika ya, hatinya diilhami dengan watakwa, ketakwaannya, dia akan menolak walaupun ditawaran. Geus lah bejakeun kadulungan didinya. Wajar gitu gak sih mana mau katingalieun cenah tuh domba wakil. Pak, cenah cek urang banyak. Emang dulungan saya teh nyahoun. Tapi Allah, taala disebut Allah mah bener ya. Teruji ieu udah kan gitu. Jadi Umar bersyukur. Jadi ternyata sampai ke orang penggembala domba pun sampai tauhidnya kuat, nepikeun ka ngarasa ditutup ku Allah, muraqabah bener ya. Berarti masa kepemimpinan Sayyidina Umar Ibn Khattab itu tauhid merata gitu. Ari ku zaman ayeuna mah boro-boro kitu. Boro-boro ditawaran ge kumaha carana ieu domba dijual. Hideung. Bener hideung. Bener, baru ingat ke Allah. Itu kan nu aya ge kumaha carana, ya domba dijual loba teuing. Ketika tuh saya dikontrol teh nah domba teh asal hiji ge. Ih, jago abdi Pak. Meme jatuh. Atuh da babana cenah sibuk teu aya wae, tapi na cik urang we. Nah teu telepon, panteu nu telepon. Hanya bae lah. Tapi asa dua, teh nya cenah pada dua. Kok hiji tadi? Dia ada cipta jauh. Jawa saji lu. Tapi bae. Asli kan, Pak Haji Cecep, wah kena banting di mana. Karena sapi banyak yang dirubah. Kenapa? Kena tapi tidak mau diekspos. Kena daripada rugi, udah sembelih cas. Gitu. Iya, itu. Jadi dia nggak mau istilahnya kan kalau si genting lah tuh. Pirah udah habis itu. Kacau. Makanya banyak sapi yang digenting. Gitu. Ya mungkin ada yang terlewat tidak konfirmasi. Amok tuh, nah sapi jadi beda. Aduh mungkin diceritakan mung teu narima. Lain bebeja tuh. Lamun bebeja. Sapi wae. Iya ya begitu jujur tapi jujurnya rada loading heula. Tahu lah. Aduh jadi dosa aja. Tapi dia jadi buktinya sok bukti ayat teh bukti dengan sepopoe rek praktek
erek nolak. Maka Quran itu cenah ada yang membenarkanmu dan ada yang menyalahkanmu. Emang benar, Quran salah kan itu benar nama. Ngan bisa bawa tunda. Ayat peta. Ya, abdi mah sering nguji jelema mah kitu cek kata Sayyidina Umar, kalau menguji manusia itu dengan harta, jelema mah diuji. Cek Umar bin Khattab. Lamun teu diinjeman duit, injeman barang cik kumaha reaksina. Lamun teu kitu pihak-pihak kok urang cenah. Kitu cik ieu ngetes ya jelema teh pihak-pihak. Cik kumaha. Atak cerapun guru di ditu di Kalimantan. Bari kieu cenah bari ngobrol. Dasar sok udut. Meh sampai buntung pirang ge cenah. Geus udut teh. Cuma nyampe, sebenarnya. Jadi berapa bulan kemudian dia tanya, orang teh cenah asal nyampe naon, kuntung, ya benar dia jelema amanah, cenah kuntung, oke ini tipe, baru terpiras, tapi dia amanah ini, jadi dia tidak mencepelekan walaupun kuntung, itu tangga tes kata guru teh, itu ngetes ya mah. Pandalan itu viral. Ya, kira kuntung Pak. Nya aja tanyakeun sakala. Ah, ieu mah kerek kitu geus diremehkeun. Itu. Jelema. Namun orang kita kemana di sisi lain kita berbuat baik yang jaga saudara, tapi di sisi lainnya takut kurang teh ngomong ke manehna. Kusabab kesalahan lah. Jadi kan apa pilih tadi kita mau baik, tapi kita jadi dosa. Ngomong jadi diomongan akhirnya. Tadi kita ingin bagus, tapi orang kena ingin bikin kesal aja, jadi diomongkan orang yang bikin dosa. Jadi milih nama, mendingan aku poe. Iya. Apa tadi takut? Menjaga madorot itu kan dulur teh sok nih HP tapi sekurangan kan dulur mah ada kabaturan tuh kan gitu ya. Tadi dia dulur jadi batur jadi dulur bersama dengan kejujuran itu. Jadi daripada kita membuat madorot bagi dia ya, walaupun seperti misalnya dihampura ke orang cuman tetap dia itu madorot, nggak bisa jaga amanat gitu. Jaga amanat itu berat gitu. Jadi lebih baik ya memang dihindari. Ya udah, nggak bisa dipercaya. Kasihan juga seperti kieu. Abi teh saya tahu karakter dia. Cuman cik tapi ku sebab mental wae nya. Pak, cenah abdi jeung nunggu domalah. Saya bilang dah teh geus teu bereannya, tapi insyaallah lah sok bere. Bere. Bikanakeun ieu lagi hamil. Sampai melahirkan. Wah, dia senang. Bawa tos Pak, tos ngalahirkeun. Sarana domana teh alhamdulillah. Tos cik nepikeun ka mana kakuatanana? Mulai sebulan, 2 bulan ada laporan. Wah. Macam domba teh kali sapotong deui. Kumaha maksudna? Aya nu ngahakan. Sapotong deui we cenah domba teh. Ada percaya dan tidak percaya. Ya. Terpercayana saya tidak ngecek, tidak cek and recheck. Maksudnya cek dong. Kalau dia ngomong cek. Emut kata-kata Pak Habibie, saya percaya, tapi saya harus ngecek. Itu. Jadi ku cek and recheck itu benar. Omongan benar kan. Saya pada waktu itu memang momen nanti mana nanti nyaho momen orang lagi ini. Emang mungkin orang yang lihat kadinya nggak jauh. Itu lu kagis apalan baru nanti kayak Ustaz ini ya. Itu pas begitu berangkat kan, Pak itu domba kan usah potong deui kunaon ku aja. Di mana aja kena terpercaya kan gitu. Kita abdi rek neang heula ka itu. Jauh. Ini menyita waktu nih kan gitu. Akhirnya ya udah saya percaya.
Gitu, sapotong deui. Baik. Eta mah teu kungsi sabulan deui. Gitu. Laporan naon? Anu mau kabeh mah. Jeung anak-anakna mah dipaok kabeh. Eta mah bener ngomong dipaok itu mah. Pas kadinya Allah ya. Kalau ya udah percaya gitu kan. Datang deui menjadi kan. Wah, mana we? Ampura lah deui. HTT gitunya. Aya domba mah dengan hampura geus lah. Biar aku teu apa. Sudah tidak bisa dipercaya. Menta deui. Kan gitu. Subhanallah. Dan rata-rata ya perlu diketahui. Rata-rata anu nyemen domba itu habis. So, abdi nguping di mana-mana. Pak cenah rata-rata abdi nguping domba teh rata-rata habis. Ternyata kulit-kulit rata. Habis itu. Kenapa? Ternyata saya sekarang istilah nama tahu kenapa. Sampai setiap orang yang nyimpen domba teh habis. Itu dijual di jarwalan. Nya tuh logika we. Lamun domba cek bari basana hayang milik urang sok atuh bayar. Ngaritna sapoe 10.000 daekeun teh. Maraban domba ngarit 10.000 daekeun. Oke, katakan daek tah. 10.000 kali sebulan 300 kali 10 beak kamu mau jual. Dan orang tuh bayar kalau ada. Oh gitu. Jadi rata-rata anu kukut domba be apa? Sebab orang tuh bayar. Kadinya kalkulasi kita. Jadi kalkulasi parab teh manya cenah abi mau dibayar. Gitu. Jadi kalkulasi dengan parab juga itu habis tuh domba satu. Orang nyimpen domba Pak. Hargana 1,5 juta lebih kan. Kurang teh cenah hayang mimpi ke anakan ya engke anaknya dibagi dua kan rata-rata kitu nengah teh gitu. Nah begitu domba 1 bulan 2 bulan 3 bulan kan teu anakan wae geus jadi dua. Sabab lur aing capek cenah paraban wae. Ane kali 10.000 sapoe dikali setahun Cetakan ngarit nyampak gitu ya. Cetakan ngarit nyampak. Masalahnya apa? Tauhid lagi, balik lagi karena keyakinan. Karena pelajaran yang dimana setiap kita memberi makanan kepada hewan itu sedekah. Jadi lamun jelema geus hitung-hitungan duit ya geus berarti sedekah heula. Ya. Mohon atos. CF. Maka ketika banyak orang yang nitip domba kok kenapa ya habis. Lamun teu beak leutik keneh wae cenah domba urang teh. Ya heula geus kada dijual, leutik deui. Aneh Pak. Kok saya dari dulu awet muda mata leutik keneh. Kumaha tuh gedean wae. Teh amal aja lamun teh dari dijual saya nyaho. Ya domba geus gedenya dijual atuh. Makanya ada yang sebagian dia nggak mau. Bagian gini aja kalau mau nitip domba, bukan aja 3 bulan 6 bulan. Jual betul ke hati. Bagi bukan. Jadi modal berapa ada kelebihannya. Ya itu dibagi 2 betul. Kalau yang anakan secara syariat memang betul. Kita nggak gaji dia. Itu tadi habis. Habis. Harinya harus bayar memang. Habis. Makanya ketika ya kantos. Nyimpen domba teh 2 bika unggul. Itu. Begitu anakan cik saya. Nah, tuh Pak cenah. Pan ieu mah cenah dikukutna ge didanten keneh cenah. Terus kumaha? Begitu ngajul milik saya heula. Oh. Ari milik saya ira yang kewe cenah dengan kadua. Eta ge lamun reuneuh. Balik. Aturan ada begitu. Nah, tadi balik lagi kan kalau yang tadi jadi kita milih apakah sisi lain kita mau berbuat baik, sisi lain takut menyolong. Tapi ada lagi kalau ini dari hadis katanya
apapun yang kita lakukan dari niatnya mau berbaik, ya sudah baik aja. Soal dia mau jelek nanti itu. Ya, memang. Jadi kan istilahnya ketika kita ada niat kebaikan, walaupun katakan dia mengkhianati, intinya walaupun dia mengkhianati, aku sabab orang cenah yang baik teh. Ya, mudah-mudahan dia bisa berubah gitu dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian rata-rata, pun dan rata-rata, kalau kita berserikat dalam berbisnis, apapun yang terjadi, cek Allah di Al-Quran pasti akan saling mendolimi, kecuali orang yang beriman. Dan itu sedikit kita kalau teh. Dari sok buka ayatnya. Jadi ceritanya teh Sot 38 betul. 3824 iya. 3824. Nah, ya. 38 surat Sot ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yes, ya ayat sajdah ya. Ketika kita beres baca, kita sujud tilawah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'di. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكعا وَأَنَابَ واستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سجود tilawah. Allahu Akbar. Ya, maka artinya dia berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Jadi cerita ieu teh Nabi Daud teh gaduh 88 istri. Ningali hiji deui cenah tuh anu geulis lah. Geus kasayakeun lah jadi 100 gitu. Pamajikan batur di peta. Geus lah cenah cerekeun ke saya eta hiji deui mah. Nah, teu sadar bahwa eta teh perbuatan zalim gitu kan Nabi Daud teh. Nah, maka oleh Allah didatangkan dua orang yang punya kasus. Anu 88
boga kambing. Ya, yang satu orang itu punya kambing 99, yang satu orang itu punya kambing 1. Dipenta tak kudu 88 teh. Geus lah kagok maneh mah geus ka urang teh. Kalieur boga hiji. Gitu. Pas diperkarakeun ka Nabi Daud, cenah tolim, cenah tah boga 100 teh. Ingat, alah urang ge boga pamajikan 100 hae, boga 88 hae 100. Ingat kan dulu. Dia makanya Nabi Daud dan Daud mengetahui bahwa kami memujinya. Itu diuji oleh Allah. Itu. Jadi tersadar, ya, tidak menyadari ketika dia punya 99 istri, kagok atuh hiji deui hayang 100. Itu. Ternyata tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan zalim. Makanya ketika ada kasus yang satu punya 99 kambing dan yang satu punya kambing, anu 99 teh peta keukeuh tah hiji deui kagok geus saeukeun urang. Maka Nabi Daud mengujinya dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyukur, sujud dan bertaubat. Ini ada yang menarik di sini, ya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Nah, ini biasanya investasi. Lamun investasi itu. Ima nyata Pak. Kakak saya itu dia punya tender proyek perumahan. Sok cenah ka abdi teh kana jadi adina teh. Sok atuh sugan atuh ti teteh teh jadi rezeki. Sugan atuh mobil ganti cenah. Ku proyek ieu teh da abdi mah lain ahli proyek atuh teteh rek di paksa-paksa we kana lieur kana otak tibatan urusan proyek aing meuni keneh baca Quran. Lieur mah cenah ditu. Boga adi teh dibarekeun duiteun cenah. Sok atuh cenah neangan jelema boga duit. Cenah sok we cenah ieu mah naon karing narima pina we. Tah lamun kitu bae, abdi teh mikir lieur. Ku abdi teh si proyek eta teh diberikan kepada salah satu ya rekan. Sok, ya, kusain bejaan itu jelema loba duit ya. Sok kudu dinya tah kita tender. Nah, berserikat tah. Ternyata kenalah sampai turun SPK. Ku ieu teh. Proyek itu senilai 2,5 miliar, lumayan lah. Merenang lamun jujur mah eta jelema ustad teh kabagian 75 juta cenah 3%. Tapi da kusabab teu mikir kanu kana itu, jempling we itu teh. Da ustad mah teu bagi duit. Nu riweuh saha lancung. Kunaon? Diberi duit teh hareureuna kitu kumaha? Apana dinya teh boga batis ya, cenah. 3%. Sabaraha 3% teh? Geus sok atuh kalikeun. 2,5 miliar, 3% sabaraha? Itu kanu amak-amakan teh raka. Dasar cenah. Ustaz jika teu butuh duit. Heuda teh nyaho cing teh tuh. Kita jujur eta, jujur orangnya datang. Setelah datang, Pak, alhamdulillah cenah SPK lungsur, artos teh cenah dilungsurkeun 5 tahap, 500 juta heula. Kewe aja nanya Pak Ustaz mah, tahap selanjutnya nu ieu mah ku abdi heula, epek we lah. Gitu ya, epek aja. Jadi ternyata ketika jadi duit mah orang teh jadi berarobah gitu. Itu. Untung abdi cek paribasanan teu naon tidak terlalu siapa berutuh dibuat mamet gitu lamun nafsu kana duit dan gitu. Tapi bisa ya udahlah. Ya sampai atur lah gitu kan ya. Arep teh nepikeun ka ayeuna apa ngujud. Di duiteuna teh tuh sia. Can geuna naon ge sarakah jelema teh nya. Nya gitu. Can geuna naon ge sarakah. Begitu pencairan pertama manehana langsung nyempau set. Lebih lah pesannya mana? Itu bagian nanti kemanehan heula. Itu.
Nah, ini pasti Pak, setiap yang namanya investasi apapun lah lamun geus aya naon saling berserikat ya. Ini saling menjolimi kata Allah. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat jolim kepada sebagian yang lain. Benar tak bukti. Geus jadi duit mah bongkas Allah ku batur. Kan orang ngecapena. Kan gitu akhirnya Kak bikin nunjuk, nah Ustaz mah cicik, emang saya cicik. Saya mah jujur. Gitu kan. Ya geus nu cicik mah cicik we teh dulu. Ya saya ketika kamari ke cicik. Ngan ieu lanceuk nu cerewet lo. Ieu lanceuk nu cerewet mah cicik saya. Saya mana cicik teh tadi gitu. Jadi saya teringat kisah siapa? Kisah Nabi, bukan kisah Nabi Isa teh. Ya, tak gitu. Kisah Nabi Isa yang menguji sahabat setianya dengan harta. Kayak emas, tah berarti di gunung. Jadi si pasti di gunung kan, pada Nabi Isa mah, biiznillah jadi emas di gunung. Bagikan ke tiluan, kamar saya gunung. Timur keserakahan dari tiluan. Kayak kumacarana bisa dulu gitu, bagi dua aja kurang. Gitu. Cek dosa urang. Da boga atuh keserakahan gitu. Di loba harta mah. Gitu. Geus aya nama urang pintar, si itu kita mulidahareun. Cek nulis mulidahareun ku aing diracun sia dahareunana anu dua milik urang. Cek nu duaan kira mau datang tak sih mudah. Akhirnya mereka mas, milih, nyekelan, dan gitu. Bae, cek nusa urang, cek nu duaan, tak datang jelema aja dari sos buru-buru. Begitu datang, bola takol lebih kapae. Tah, orang bagi dua masna jadi orang hiji setengah, mana hiji setengah. Nama orang lapar, orang dahar. Begitu taruhan kalau darah itu kan. Jadi emasnya milik satu. Nah itulah. Jadi manusia apa itu rata-rata. Jadi kayak nanti tibatan bisa kebagi kumane hate ku batur henteu hancur. Dunia matakna aduh. Masalah amanat, masalah apapun kalau sudah urusan dunia kan gitu. Urusan yang menggiurkan sudah cerewetna aduh beakar. Itu. Otak abdi mah atos saya dah. Urusan berat cicing ada saya mah cicing gitu. Nah, kalau tuh urusan abdi, cicing abdi mah ngan syukur ngabejakeun. Ieu teh tender sok mangga urus. Oh, pandu dia duit sono. Itunya itu terserah urusan begitu mah jadi piributan gue. Akhirnya apa itu terjadi? Hancur. Proyek mah teh karek tahap oge geus teu dipercaya. Komo ieu 4 tahap deui kan gitu. Mana atuh deh. Kamajikeun silakan. Aduh, aya gitu. Apalagi 4%. Oh, apalagi 3%. Ya. 4%. Tambahan deui. Jadi ternyata yang namanya muraqabah teh yang merasa ditetep ku Gusti Allah teh geus urusan duit mah poho ka Allah teh. Gitu. Matak cenah upami jalmi atau aya niat bade kebaikan jangan ditunda karena setan akan menggoda. Betul. Urang infak disukan beraha cetak 200 pas isukna teh loba. Jawa tak perang ke disukan teh da setan ngaganggu. Kadung ya. Lari ke duit teh dibutuhkeun euy. Ini Pak terjadi Pak. Saya diserah terimakan pila anggota Polda di Cijapati 2 hektar. Ustaz tenang, da geus ngaracun cenah. Dina tulisan bapak teh cenah. Di jumlah jam teh anggota polisi teh semuanya nyumbang aya 600 juta cenah.
Geus aya duit nya tak eueuh. Hah, kumaha tuh? Ditagih teh nya ditagih teh ke heula. Tah eta dia. Ku ngacung heula catet. Sok catet, saya catet. Geus catet di jumlah jamleh 600 juta untuk membangun rumah tahfiz di Cijapati. Nepikeun ka ayeuna duit 600 juta catatan hungkul. Angka hungkul. Terus saya tadi ditanyain, Pak, gimana Pak udah cair? Eta belum cenah. Itu Pak, itu sudah ada catatannya cenah. 600 juta. Yang gengsi teh nunjuk sekian. Kumaha penting nunjuk. Teman teh kalau dia nyumbang. Padahal kabeh kompak teh jarang ngomong akhirna mah. Jadi tulisan teh hungkul cenah itu 600 juta. Duit mah eueuh Gusti yang geus we. Teu jadi di ayeuna duit kok eueuh. Ya, oleh karena itu kita meyakini bahwa apapun yang kita niatkan tentu sudah tercatat ya. Bahkan semuanya itu Allah akan perlihatkan. Jadi walaupun sekecil apapun kan ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu, Allah perlihatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Jadi Allah perlihatkan. Oleh karena itu mudah-mudahan yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita itu amalan-amalan yang baik dari kahayang manu goreng mah dihupus gitu ya. Tapi saya yakin kalau kita iman ya, amal soleh dan iman terhadap Quran, Allah hapus kesalahan dan Allah perbaiki keadaan. Surat 47 ayat 2 sebagai penutup. 47 ayat 2. 47 Muhammad ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengucapkan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan ditulah kebenaran dan Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Sadaqallah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah mengerjakan amal-amal soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi iman kepada Qur'annya, iman, amal soleh, mengimani Quran, dan Quran itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Mudah-mudahan kita pun demikian, dihapus kesalahan dan Allah perbaiki keadaan. Alhamdulillah, mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.